Biasa saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman 'arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tak henti-hentinya memuji, bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula kita senantiasa berupaya meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan harapan kita untuk takdirkan menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di akhirat. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan sama-sama membaca salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq, yang disepakati oleh jumhur ulama bahwa inilah surah yang pertama diturunkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat kelima. Surah ini dimulai dengan kata perintah. Dalam kaidah usul, perintah itu mengandung makna dasar lil wujub, wajib. Akan tetapi ia bisa berubah maknanya, bukan lagi wajib, tetapi lari kepada makna-makna dasar hukum yang lain berdasarkan dalil-dalil yang mendukungnya. Itu kaidah usul. Al-amru aslul amri lil wujub. Nah, sekarang perintah di situ adalah iqra. Tegas itu. Apa yang dimaksud dengan iqra? Kalau kita membuka kamus-kamus besar, tafsir-tafsir yang besar, makna asli daripada kata qara'ah itu adalah al-jam'u, mengumpulkan. Al-jam'u. Bagaimana dengan pemaknaan yang lazim di Indonesia ini dengan kata iqra bermakna membaca? Itu hanya sebagian kecil dari makna al-jam'u, membaca. Orang membaca adalah mampu menghimpun huruf-huruf, baru ia bisa membacanya. Itu hanya bagian kecil. Jadi perintah yang pertama diperintahkan dalam Al-Quran ini adalah al-jam'u. Apa yang mau dihimpun? Yang mau dihimpun adalah seluruh potensi-potensi yang Allah anugerahkan kepada kita untuk melihat suatu persoalan, baru kita melakukan. Saya ulangi. Menghimpun seluruh potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita, baru kita melakukan.
Karena kalau kita tidak himpun seluruh potensi-potensi itu bekerja secara maksimal dalam diri kita akan salah, kita akan jatuh dalam kesalahan. Apa potensi yang Allah berikan pada manusia? Disebutkan di dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah akal. Akal, kemudian an-nafs, nafsu. Yang ketiga al-qalb, hati. Yang keempat al-fuad. Itu semua disebutkan dalam Al-Quran itu. Ma kasabal fuad. Yang kelima al-lub, ulul albab. Lub, mufradnya itu albab, ada lub. Kita akan jelaskan nanti satu-satu. Sesudah itu al-lub ada namanya asir, yang diterjemahkan rahasia. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Yauma tublas sarair. Sir itu bentuk mufrad, jamaknya adalah sarair. Bisa juga al-asrar. Yang selanjutnya adalah ar-ruh. Nah, itu banyak sekali. Itu semua potensi. Kalau kita mau pakai istilah manajemen, inilah input yang Allah berikan kepada kita semua. Dan itu harus bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Tidak boleh mengabaikan sebagian, mengedepankan sebagian untuk melakukan sesuatu. Memang masing-masing ada porsinya. Katakanlah akal. Apa pekerjaannya akal itu? Akal itu untuk merasionalkan sesuatu. Pekerjaan akal. Merasionalkan sesuatu. Dan tidak sedikit ayat yang berkata seperti itu. Cuma masalahnya, terkadang ada manusia tidak mampu melakukan al-jam'u sehingga akalnya dikedepankan, yang lain diabaikan. Maka terjatuhlah dalam kesalahan. Akal manusia terkadang sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah, terkadang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Terkadang sesuai dengan rumus-rumus Al-Quran, tapi terkadang juga tidak sesuai dengan rumus-rumus Al-Quran. Oh, kalau begitu, akal perlu ditopang oleh input yang lain untuk tidak terjebak. Apa contohnya? Contoh dalam hal memberi, umpamanya, memberi. Dan itu banyak diperintahkan oleh Al-Quran, bahkan sering saya sampaikan dalam dakwah. Perintah kita untuk memberi, itulah tugas kita, bukan untuk diberi. Nah, apa yang ada di otak kita, apa yang ada di akal kita dengan istilah memberi? Memberi menurut rumus akal kita berkata berkurang. Tapi itu akal kita berkata begitu. Kalau kamu memberi, akal kita berkata, berkurang kok itu. Atau capu kok. Nah, kalau ini yang bekerja, maka melahirkan manusia-manusia sekik. Kan selalu berkurang. Tidak ada orang yang mau berkurang. Ya. Apakah begitu kata Al-Quran juga? Memberi sama dengan berkurang? Kan tidak. Di mana ayatnya? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanuyassirhu lil yusra. Siapa yang memberi, wattaqa, takut kalau tidak mendapatkan kebaikan dalam pemberiannya, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam memberinya, fasanuyassirhu lil yusra. Allah menjanjikan kemudahan. Jadi kalau begitu, memberi sama dengan mendapatkan kemudahan. Saya sering menambah istilah itu. Memberi sama dengan mendapatkan lebih banyak. Kira-kira kalau kita ditanya, mana yang lebih banyak didapat? Yang memberi atau yang diberi? Tentu akal kita berkata, atau realitas kita berkata, tentu yang banyak yang diberi. Itu akal kita berkata begitu. Tapi kan Al-Quran tidak berkata begitu. Hadis tidak berkata begitu. Justru hadis, ayat berkata, Anda memberi, Anda mendapat lebih banyak daripada yang diberi. Inilah kerja-kerja akal yang perlu diakurkan dengan potensi yang lain. Makanya al-jam'u, himpun seluruh potensimu baru melakukan sesuatu. Mari kita bikin ilustrasi persoalan memberi ini. Kalau seandainya Ustaz Marjuni, contoh di ini. Ustaz Marjuni kasih 1 ekor ikan bolu. Berapa saya dapat? Tentu kita berkata ya 1 ekor. Berapa didapat oleh Ustaz Marjuni? Kita mengatakan enggak ada. Apa yang mau didapat? Itu kalau akal. Tapi coba hadirkan potensi lain dalam diri kita, akan melihat persoalan memberi itu, kita akan berkata, oh lebih banyak yang dia dapat. Apa yang pertama dia dapat? Yang dia dapat, hidupnya perasaan saya. Hidupnya hati saya. Tapi itu kan tidak terbaca oleh akal kita. Apalagi yang saya dapat. Apalagi Pak Ustaz Marjuni yang dapat sebagai orang pemberi. Oh, dia dapat doa. Bukan hanya doa saya, mungkin banyak orang yang mendoakannya. Bukan rezeki. Saya sebagai orang diberi dapat itu? Tidak ada. Karena saya hanya berposisi diberi. Apalagi yang didapat Ustaz Marjuni sebagai pemberi? Dia mendapat ridahnya Allah. Saya sebagai orang diberi tidak dapat ridah Allah. Jadi kalau begitu, mana yang lebih bagus? Memberi atau diberi? Tapi mana yang enak kita rasa? Diberi atau memberi? Jujur menjawab supaya kita mengenal diri kita. Oh, inilah saya. Di mana ada ayat? Saya sering tantang jamaah, bukan membanggakan, mohon maaf. Saya pernah belajar di Timur Tengah, pernah di Mesir, pernah di Sudan, pernah di Masjidil Haram Makkah. Saya tidak temukan ada ayat manusia ciptakan untuk mau diberi. Yang ada memberi. Dan bahkan sifat yang pertama Allah perkenalkan di dalam Al-Quran, memberi. Itu nanti ya, selanjutnya kita akan bahas itu. Makanya membahas begini Pak itu panjang.
di Masjid Raya itu saya memberi pengajian tafsir. Sudah lebih 10 tahun belum selesai juz amma. Ya. Kita lanjut. Si pemberi mendapatkan ridha dari Allah. Saya enggak, karena diberi. Tetapi manusia ini banyak terjebak dalam pengertian seperti ini. Sehingga banyak manusia sekek yang kita lihat. Karena ini yang bekerja. Tidak berfungsi perintah Allah, ikra. Himpun semua potensi, baru melihat sesuatu, lakukan. Kita terkadang karonyo-ronyo. Langsung saja. Pertimbangkan, ajak akalmu berbicara, ajak nafsumu berbicara, ajak hatimu berbicara, ajak fuadmu berbicara, ajak lukmu berbicara, semua. Supaya kita tidak terjebak dalam sebuah kesalahan. Kenapa harus begitu? Karena yang namanya kesalahan itu susah dideteksi, susah dilihat. Susah. Siapa yang bilang? Ya Rasulullah. Ada hadisnya itu. Saya juga ini hadis sering saya sampaikan di jamaah karena memberi motivasi. Dan ini saya terima langsung dari syekh saya di Mekah, di Masjidil Haram. Apa hadisnya itu? Asyirku fi hazihil ummah akhfa min dabibin namal ala safa fi zulmatil lail. Yang namanya kemusyrikan, yang namanya dosa, yang namanya kesalahan lebih tersembunyi. Bukan sama tersembunyi, tapi lebih tersembunyi dibanding tersembunyinya seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Maka tersedih. Rule mitarodo. Berat. Tapi siapa yang tidak melihat itu artinya orang buta. Dan siapa yang buta di dunia, buta di akhirat. Buta bukan dalam pengertian tidak melihat matanya. Bukan. Kata ulama kita yang namanya buta itu adalah man lam yudrik al-mubasirat. Itulah buta. Orang yang tidak tahu apa yang ia lihat. Itulah orang buta. Man lam yudrik al-mubasirat. Nah, kalau Umar bin Khattab berkata begini. Kata Allahu ridahu fi ma'na. Allah itu menyembunyikan ridahnya. Di mana disembunyikan ridahnya Allah? Dalam kemaksiatan. Dalam kemaksiatan. Jadi kalau ada orang yang banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan, pada hakikatnya orang tidak melihat ridah Allah. Umar berkata begitu. Oh kalau begitu, ikra harus dibarengi bismi rabbik. Jangan cuma itu dulu. Bismi rabbik. Bihnya itu al-isti'anah bisa bermakna bi al-ilsaq. Itu bisa aja dalam Al-Quran itu bukan 1, 2, 3 maknanya, 14 maknanya. Kalau kita mengaji di pondokan itu, ya kita kan cuma bisa bermakna dengan. Bih pada bismi, ikra bi. Bi apa? Ilsaka? Isti'anakah? Yang namanya bi ilsak itu melekat kayak lem. Artinya apa? Jangan pernah keluar dari wilayah-wilayah Allah. Semua potensi itu kasih melekat itu dalam wilayah Allah.
Pak, saya pernah diprotes di Hertasni, Pak. Ada masjid di situ. Agak kencang cara protesnya. Prof, tarik itu kata-kata itu. Itu salah. Sesat dan menyesatkan. Kencang. Kata Prof, wilayah-wilayah Allah. Adakah wilayah di luar daripada wilayah Allah? Nah, sementara kita baca dalam Al-Quran, Allah meliputi segala-galanya. Kenapa ada begitu? Tarik itu kata-kata. Begitu selesai bicara, saya bilang, Ustaz, saya panggil Ustaz karena ada model-model Ustaznya. Saya tidak kenal juga, cuma model Ustaz ada pada orang. Saya tanya, Ustaz, pernah bohong? Iya, katanya pernah bohong. Dia masih bisa bicara. Saya pernah bohong. Waktu Bapak bohong, masih berada di wilayah Allah atau sudah di luar wilayah Allah? Dia tidak mau jawab karena pasti jawabannya di luar wilayah Allah. Siapa yang kasih keluar Allah di wilayahnya? Anda karena bohong. Apa bukan dosa besar itu? Karena dia tidak paham biilsak itu melekat, jangan pernah keluar dari wilayah. Nah, inilah input ini harus dipelihara baik-baik sehingga sempurna ikra kita. Memang itulah ikra, perintah pertama. Harus dimapankan dulu ini. Dan pada hakikatnya terjemahan ayat semua itu mengarah ke merujuk ke situ. Merujuk ke situ. Saya sering mengilustrasikan kehidupan ini. Saya bilang kalau satu saja potensi yang kita paksakan bekerja lebih dominan bekerjanya, katakanlah akal. Ibarat musik, pals itu musik. Kacau itu musik, bukan menghibur, mengacaukan. Coba kalau bersamaan bunyi gitar, bersamaan bunyi organ, bersamaan bunyi drum, bersamaan menyanyi, tidak ada jeda. Kan terkadang sulit lah asli. Terkadang kita bicara begitu. Terkadang sulit mengatakan, dulu engkau gitar bicara, saya nanti bicara lagi. Bunyi. Gitar mengatakan, kalau lagi sulit yang bunyi, saya akan mundur. Akan tercipta melodi-melodi indah dalam kehidupan. Tapi kalau pals itu, apa penyanyinya itu nyanyi terus, ada jedahnya. Ada jedahnya. Kapan dia masuk? Baru tercipta melodi-melodi kehidupan yang indah. Itu ilustrasi saya, artinya boleh disalahkan. Karena saya tuh yang pikir-pikir. Banyak sekali saya temukan di dalam pengembaraan saya ini memberikan pengajian itu. Bahkan ada yang bertanya begini, Pak Prof, kadang Pak Prof, kadang Pak Kiai, selalu terserah mau panggil apa. Saya lanjut tadi ceritanya ini Pak Ustaz ini yang bertanya ini. Karena tidak bisa menjawab, saya aku tambahi tak kalah itu. Saya bilang, Pak Ustaz, pernahkah Bapak muncul di hati Bapak mau dipuji? Karena saya tahu manusia itu senang dipuji, Pak. Sekalipun dibohongi. Manusia begitu. Enak dirasa dipuji sekalipun dibohongi. Sewaktu, tapi dia tidak jawab pada saat itu. Sewaktu Bapak ada keinginan untuk mau dipuji, itu berarti Anda mengantar diri Anda untuk mengambil kapling Allah. Adakah kapling kita untuk mau dipuji? Kita selalu berikrar, Alhamdulillah. Apa artinya Alhamdulillah? Segala macam pujian
Allah. Adakah perintah di situ? Tidak ada. Tapi kenapa muncul tongki mau dipuji? Oh, ini namanya manusia kepujian. Itu alif lamnya itu. Ini dari pesantren ini. Al itu namanya alif lam al-istigraqi. Alif lam at-tadammuni. Apa artinya itu? Alif lam yang bermakna seluruh segala jenisnya, menghimpun seluruhnya. Al. Makanya kita harus hati-hati menerjemahkan al itu. Karena bukan hanya satu maknanya al itu. Ada teman saya di Sudan, doktor gara-gara alif lam. Dia hanya membahas makna alif lam dalam Al-Quran, doktor. Dan halaman disertasinya itu ada 673. Hanya alif lam dibahas. Di mana ada kapling kita untuk mau dipuji? Nah, kita berkata alhamdulillah, segala macam pujian adalah milik Allah. Oh, kalau begitu pekerjaan kita memuji, bukan dipuji. Tapi saya sering berkata begini, semakin banyak Anda memuji, semakin banyak pujian yang datang kepada Anda. Anda tidak minta, tapi pujian yang datang, yang mendatangi. Kau tolak tidak, dia datang. Tapi kapan kita bersemangat mencari mau dipuji, atau bersemangat untuk mau dimuliakan, kita menjadi hina. Tapi begitu banyak memberikan kemuliaan itu akan datang secara otomatis. Dan dia paksa kita untuk menerimanya. Tapi kalau kita yang mencari mau dimuliakan, yang kita temukan adalah kehinaan. Contoh saja ini. Ada pertunjukan, ada pertemuan. Dan di situ ada kursi. Ini kursi nomor 1, ini kursi nomor 3, nomor 4. Saya sebagai profesor umpamanya, melihat ada kemuliaan pada diri saya, ada kosong kursi di nomor 1, saya langsung naik. Sementara nomor kursi itu nomor 3. Oh, saya langsung naik karena saya mencari-cari mau dimuliakan. Begitu panitia datang, Ruslan nomor berapa kursi? Nomor dibawa Pak. Inilah risikonya orang yang mencari-cari kemuliaan. Disuruh turun kok, bukan tempatmu itu. Tapi kalau dia nomor kursinya 1, diperiksa berapa kursi? Padahal dia dulu di belakang. Tapi ya seki Pak. Akan didatangi secara otomatis. Nah, ini kalau mau diterangkan semua ini input yang masuk ini 8 semester ini. Ya. Saya pernah mengajar, memberi kuliah di UIN, masih Yayan dulu namanya, di setengah baris saja mata kuliahku Pak, itu 1 semester, setengah baris. Judulnya mata kuliah itu belajar membaca kitab kuning. Ini yang saya temukan di tengah-tengah umat kita ini berkata begini. Kenapa ada orang ulama? Kenapa ada orang preman? Kenapa ada orang penjahat? Kenapa ada orang macam-macam? Apakah memang di mana letak salahnya ini? Di mana letak salahnya? Ada manusia dipanggil ustaz, ada dipanggil profesor, ada mulia. Di mana letak salahnya ini? Kalau memang Bapak tadi mengatakan input sama, nah memang begitu, input kita sama. Siapapun orangnya, pasti input ini sama diberikan oleh Allah.
diberi akal, diberi nafsu, semua sama. Di mana letak masalahnya? Letak masalahnya berbeda kita menyikapi input itu. Saya kasih ilustrasi lagi. Kan saya itu suka ceramah memberi contoh-contoh. Contoh, saya punya anak umpamanya. Sekolah, kuliah di Jakarta umpamanya. 4 anak ini. Saya kasih uang transport sama, tidak ada bedanya. 500.000 per bulan umpama. Saya belikan motor sama, tidak ada bedanya. Sama keluarannya. Bersamaan dibeli. Saya sewakan kos sama, tidak ada bedanya. Saya kasih ongkos bulanan, terserah mau beli apa, 1 juta per bulan. Sama, tidak ada bedanya. Itu input ini. Yakinkah anak ini akan sama keluarannya? Oh, mungkin ada yang bagus, ada yang kejili-jili. Karena berbeda menyikapi itu input. Motor yang saya berikan kepada dia hanya pakai pergi ke kampus, tapi dia tidak pakai pergi kuliah. Apa bedanya itu? Ayo pergi kampus saja sudah itu. Nongkrong di situ, tidak masuk kuliah. Masih sama hasilnya itu? Tidak sama. Begitu juga kehidupan kita ini. Input kita sama. Input kita sama, tapi kita menyikapi input ini yang berbeda. Maka hasilnya berbeda. Muncullah manusia-manusia model seperti ini. Jadi kalau begitu, kita sendiri yang membentuk diri kita seperti itu. Allah telah memberikan, ini kau pakai, ini kau pakai, ini kau pakai. Tapi kita tidak meresponi apa yang Allah berikan itu. Hasilnya begini. Nah, itu pekerjaan, kembali lagi kita persingkat, akal ini adalah pekerjaannya merasionalkan sesuatu. Dan itu banyak perintah Al-Quran untuk menggunakan itu. Ratusan ayat yang berkata. Melangkah ke yang kedua. Nafsu. Jangan selalu kita melihat nafsu ini sesuatu jahat. Seandainya tidak ada nafsu yang Allah berikan kepada kita, kita tidak diangkat menjadi khalifahnya Allah. Berarti kalau begitu, ini energi positif. Nafsu itu energi positif. Bayangkan saja, seandainya tidak ada nafsu dikasih oleh Allah, kita tidak diangkat menjadi khalifahnya Allah. Malaikat disebut khalifah Allah atau bukan? Bukan. Kenapa? Tidak ada nafsunya. Tidak cukup. Malaikat lebih terkena. Jadi jangan selalu menganggap bahwa nafsu adalah energi negatif, energi positif. Yang penting mampu kita mengatur nafsu itu. Karena kalau ada orang tidak ada nafsunya, Pak. Contoh saja ini masjid ini. Seandainya ketuanya ini tidak tinggi nafsunya, ya, tidak seindah begini ini masjid ini. Tidak seindah ini masjid ini. Kenapa indah begini masjid ini? Karena ketuanya tinggi. Dalam arti positif. Ini. Iya. Saya pernah ceramah begitu di BPD, Pak. BPD. Bank Pembangunan Daerah Sulsel Bar itu. Direkturnya itu bicara tentang kemajuannya. Sebelum Bapak mencapai itu karena tinggi nafsu. Kalau tidak ada, mati itu, Pak. Karena ya orang yang
mengatur nafsunya itu ada namanya mabadiul iradah. Itu mabadiul iradah, prinsip-prinsip berkeinginan. Silakan miliki nafsu tapi jangan keluar dari mabadiul iradah. Apa itu mabadiul iradah? Yang pertama, mabadiul iradah adalah jangan keinginan itu dikendalikan oleh nafsu. Jangan. Makanya dalam Al-Quran itu ada nafsu amarah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu mutmain. Keinginan ini jangan dibiarkan dikendarai oleh nafsu. Adakah yang bisa memisahkannya itu? Nah, pekerjaannya nafsu berkeinginan. Bagaimana mau dipisahkan? Ambil contoh. Contoh lagi nih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sewaktu ikut perang memperjuangkan agama Allah di zaman Rasulullah, ia tidak jadi membunuh musuhnya karena dia paham, wah salah keinginanku ini. Musuhnya heran. Padahal ini musuh sudah berlutut, bertekuk di depan Ali, tinggal mau ditebas tapi Ali tidak jadi. Musuhnya heran. Kenapa Ali tidak jadi kau bunuh kan? Apa kata Ali? Tidak jadi kau bunuh kau karena saya marah. Marahnya Ali pada saat itu bukan marah memperjuangkan agama Allah, tapi marah gara-gara diludahi oleh musuh. Jadi meludah ini yang membuat Ali marah. Marahnya ini yang kalau ia mau bunuh orang itu maka marahnya yang menyebabkan orang mati. Kezaliman. Ali, tidak jadi saya bunuh karena yang bekerja pada saat itu adalah marahnya, bukan fisabilillahnya yang bekerja. Mampukah kita menarik benang merah antara nafsu? Atau lebih baik kita tanya diri kita, mana yang lebih banyak suruh kita bekerja, nafsu atau itu sahabat Nabi. Ada kisahnya lagi yang bukan sahabat Nabi, tabi'in. Namanya Abu Yazid Al-Bustami. Ini ulama besar ini, Pak. Sufi besar. Saya suka baca karya-karyanya. Satu waktu beliau itu pergi ke masjid karena memang usianya sudah lanjut, maka dia pakai tongkat. Entah kenapa tongkat yang dia bawa karena disimpan di luar, nah jatuh tongkatnya orang. Tongkat yang dijatuhi itu goyang, bergeser dari tempatnya. Pada saat mau ngambil tongkatnya, apa dia bilang? Demi Allah, tidak halal hidupku hari ini sebelum saya minta maaf kepada orang yang saya jatuhi tongkatnya. Tongkat, ini tongkat. Kita jangan-jangan sandal kita sudah terjebak di situ, Pak. Sandal. Apa contohnya? Saya mohon maaf, saya peragakan ini. Sudah penuh sandal di tempat. Kita geser-geser sandalnya orang. Lalu kita kembali. Yang tertawa itu pasti pernah menyaksikan. Atau jangan-jangan dia juga melakukan. Siapakah yang suruh kita geser sandalnya orang? Siapa yang bekerja? Apa yang bekerja pada saat itu? Kita geser sandalnya orang. Masih mampukah kita mengatur keinginan ini? Atau jangan sandal, jangan juga sajadah. Terkadang kita geser sajadahnya orang baru pakai. Siapakah yang suruh kita bekerja begitu? Kalau begitu perlu al-jam'u, himpun seluruh potensi-potensi ini supaya ada penyeimbangan. Karena kalau tidak ada al-jam'u, menghimpun, kadang karonjo-ronjo melakukan sesuatu. Bahasa Indonesia membabi buta. Nah, kalau bahasa Bugis membabi buta, mak butan taru, buta toni taru toni. Saya kira ini saja dulu Pak. Ya. Itu kalau panjang mau diterangkan ini.
8 semester. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita tadi penjelasan dari Pak Kiai. Mungkin dari Bapak yang ada yang ditanyakan, Bapak. Terima kasih Ustaz atas kesempatan untuk menurut saya kesimpulannya adalah bagaimana menghimpun semua yang diberikan kita kepada Allah untuk dalam hal mau bertindak. Cuma kan dalam hal mau bertindak ini ada akal, ada nafsu, tapi kan ada setan juga. Contoh tadi menggeser tadinya sandal orang karena nafsu yang ada di sini menggeser dari bawah setan. Nah, kira-kira untuk menghimpun semua itu amalan-amalan apa yang harus dilakukan sehari-hari untuk supaya di dalam hal bertindak menghimpun semua itu tindakan kita itu yang diridhai oleh Allah. Amalannya bisa. Ya, dalam diri manusia itu Pak, ada beberapa kesadaran. Ada bahasa kitabnya itu kesadaran hatirun. Ada namanya hatirun rabbaniyun, ada namanya hatirun akliyun, ada namanya hatirun nafsaniyun, dan seterusnya. Nah, bagaimana upaya kita? Allah telah kasih konsep. Makanya saya sering berkata begini, Al-Quran itu sebenarnya peta kehidupan. Peta kehidupan. Harus dituruti itu peta kehidupan. Jangan cuma Google Map saja yang kita perlu percaya. Itu Al-Quran peta kehidupan. Al-Quran berkata, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Inilah resep yang paling ampuh, dahsyat untuk menghimpun seluruh itu. Apa itu zikir? Nah, persoalan apa itu zikir? Di dalam Al-Quran kita tidak pernah menemukan definisi zikir. Tidak ada. Tidak ada definisinya. Secara teoritis, tetapi secara praktis ada. Contohnya, berzikirlah kamu di waktu pagi dan petang. Kan itu saja. Apa yang dimaksud zikir? Berzikirlah di waktu kamu berdiri, di waktu kamu duduk, di waktu kamu berbaring. Dia hanya diperintah. Mana definisinya? Apa itu zikir? Oh, maka ulama kita berupaya memudahkan kita untuk memahami apa ini. Zikir itu pada hakikatnya jangan pernah keluar dari wilayah Allah. Itu siapapun Anda, bagaimanapun Anda, seperti apapun Anda, dimanapun Anda, jangan pernah keluar dari wilayah Allah. Zikir itu tidak ada bahasanya, Pak. Zikir saja di dalam Al-Quran memiliki banyak. Ketika zikir itu berhadapan, bergandengan dengan lafaz Allah, tidak ada terjemahannya. Kita mau terjemahkan mengingat? Tidak bisa. Mengingat itu pekerjaan apa? Pekerjaan akal, mengingat. Nah, Allah bilang jangan pakai akalmu, tidak akan sampai ke saya. Tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fi zati. Yang kau capai dengan akalmu itu hanya makhlukku. Dan itu juga dalam Al-Quran. Allazina yazkuruna Allah bla 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 wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Zikir objeknya Allah, tidak ada bahasa, tidak ada terjemahannya. Zikir. Tapi wa yatafakkaruna fi khalqi objeknya apa? Fikir objeknya makhluk, zikir objeknya Allah. Oh, kalau begitu jangan pernah keluar dari wilayah Allah. Kalau Nabi mengatakan nurun kuzifa fi qalbi abdil mu'minin. Nur yang dititipkan oleh Allah dalam hati manusia, orang beriman.
Nah, disinilah kita terkadang terjebak dalam bertuhan. Kita singgung-singgung sedikit. Kita terjebak dalam bertuhan. Karena terkadang kita mengukur Tuhan dengan tempat. Terkadang kita mengukur Tuhan dengan waktu. Terkadang mengukur Tuhan dengan keadaan. Apa contohnya? Contoh lagi. Saya tanya, mari kita menjawab. Dalam hati saja, tidak usah dijawab secara terbuka. Sama jika kesadaran tak ketika kita berada di masjid dibanding di luar masjid. Kalau tidak sama, artinya kita mengukur Tuhan dengan tempat. Kita mengukur Tuhan. Dan Allah Maha Suci dari tempat. Allah Maha Suci dari waktu. Ada terjemahannya itu tidak ada. Kalau kita mau lebih ekstrim lagi, sama jika kesadaran kita sewaktu kita dalam pengajian seperti ini dibanding di luar pengajian itu. Boleh jadi tidak sama. Dan ada sahabat pernah mengeluh kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, saya sudah menjadi orang munafik. Namanya sahabat ini namanya Hanzalah. Abu Bakar, saya sudah menjadi orang munafik. Dan itu diterangkan dalam hadis itu. Kenapa Hanzalah? Dia bilang, Hanzalah, saya menjadi munafik karena kalau saya di hadapan hilka itu begini. Malewo-lewo. Hilkanya Rasulullah, kayaknya itu surga di depan mata saya lihat. Neraka di depan mata saya lihat. Saking husukku mendengarkan Rasulullah memberikan. Tapi kalau sudah keluarkan dari pengajiannya Rasulullah, kejili-jili lagi. Itu pernyataannya Hanzalah. Abu Bakar begini, Hanzalah. Lebih baik kita pergi menghadap ke Rasulullah. Datanglah berdua. Ketemu dengan Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Ini Hanzalah ini sudah menyatakan dirinya munafik. Kenapa Hanzalah? Dia ceritakan itu. Apa kata Rasulullah? Seandainya Hanzalah kamu mampu memelihara kesadaranmu pada waktu kau berada dalam pengajian dalam halqa ini dan sampai kamu kemana-mana, artinya tidak ada perbedaan, maka malaikat akan turun menjaga dan memelihara. Ini zikir, ini ampuh sekali. Zikir kita harus maknai bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Zikir itu hanya mengucapkan kalimat zikir. Menuturkan kalimat zikir subhanallah walhamdulillah. Itu hanya asesor yang diharapkan menjaga kesadaran kita. Menjaga kesadaran kita itu. Jadi substansinya ini adalah seperti apa kita memposisikan diri jangan keluar dari wilayah. Dalam sholat saja terkadang kita sama jika semangat tak melakukan sholat fardu dengan sholat sunnah. Sama aja kah? Kalau tidak, kan muncul pertanyaan. Di dalam sholat sunnah, sholat fardu, siapa yang kau sembah? Dalam sholat sunnah, siapa yang kau sembah? Kenapa ini dipandang enteng? Nah padahal itu sunnah, kata Rasulullah, boleh jadi menjadi penyempurna terhadap yang fardu. Contoh lagi ini. Masjid ini kita bisa mengatakan ini masjid karena terpenuhi unsur-unsur bisa dikatakan masjid. Ya? Artinya yang rukunnya masjid sudah bisa katakan masjid itu. Tapi tidak ada tempat wudhunya. Sayangnya belah. Masjidnya
incek deh ngoyo, bagus sekali, tapi sayang, nggak ada tempat wudhunya. Itu tempat wudhu sunnah ji, sunnah ji. Jangan dipandang enteng, itu sunnah. Jangan-jangan itu menjadi penyempurna terhadap yang fardu. Kan anak muda kita, saya sering ajar anak-anak saya di rumah, banyak anak-anak saya di rumah. Begitu salat, assalamualaikum, assalamualaikum, lupa nih. Langsung pergi. Saya kasih perumpamaan. Nah, seandainya saya mengajak kamu ke Malino, saya siapkan kedua mobil. Mobil bus dengan mobil trek. Yang mana kau naiki? Pasti bilang, oh kami naik di mobil bus. Kenapa? Karena di situ ada AC-nya, ada tape-nya, ada tempat duduknya empuk. Itu kan sunnah-sunnah di semua itu. Berarti Anda memilih yang banyak sunnahnya karena untuk menyenangkan Anda. Kenapa tidak ada yang mau pilih mobil trek? Padahal ini baru mobil trek, baru tadi saya kasih keluar. Tidak ada sunnah-sunnahnya. Jadi kalau ada orang yang mengabaikan sunnah-sunnah, itu sama dengan naik mobil trek itu Pak. Inilah barangkali kiat-kiat yang harus kita pelihara, menjaga diri kita jangan pernah keluar dari zona aman, zona Allah. Dan itulah yang akan menarik bekerja semua input-input itu. Lebih dan kurangnya sudah lewat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan untuk hari ini. Insyaallah besok kita akan lagi bersama Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ruslan Pak. Semoga kita masih diberikan istiqomah dan kesehatan untuk bisa hadir besok dan subuh-subuh yang lainnya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi, insyaallah kita ingin mengastaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.